Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda kamu sudah melupakan mantan, meski masih sering tiba-tiba teringat dia. Ya, jadi sesungguhnya ada 3 sebab ya kenapa orang masih terus teringat kepada mantannya. Yang pertama, selalu ketemu dengan mantan. Misal karena tempat kerjanya sama, atau mantan ini tetangga, ya, rumahnya dekat, atau satu tempat kuliah, ya. Maka memang sulit untuk melupakan mantan karena setiap hari kita ketemu dengan dia. Tapi kan juga sering kita bahas keuntungannya kalau kita masih sering ketemu dengan dia, kalau kita mengamalkan sebuah amalan, kalau mantannya nggak kelihatan, itu dibutuhkan energi yang besar untuk bisa mengirimkan amalan kepada mantan agar dia bisa kembali. Tapi kalau kita masih sering ketemu, ya, kuliah bareng, makan siang di kantin juga bersama-sama, begitu ya. Atau kalau sedang menunggu satu waktu kuliah dengan waktu kuliah lainnya masih dalam jarak jangkauan pandangan kita, kan kita bisa mengirimkan amalan kita langsung kepada mantan, ya. Di video sebelum-sebelumnya kita juga sudah membahas tanda ketika amalan itu langsung kena kepada mantan saat kita berada di dekat mantan. Jadi langsung ada perubahan tuh, dia melihat, menoleh ke arah kita dan seterusnya tadi, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat respon dari mantan dengan cepat. Itu keuntungannya. Tapi bagi yang mau melupakan memang susah karena masih ketemu terus, ya. Yang kedua, sebabnya terlalu banyak kenangan antara kita dan mantan. Mantan sering ke rumah kita, duduk di ruang tamu. Kita juga begitu sering ke rumah mantan. Nah, setiap kita pulang melihat ruang tamu, ya otomatis jadi terbayang-bayang mantan sedang bertamu. Kita melewati rumah mantan walaupun jauh, ya, kita juga akan terbayang dulu sering bertamu ke sana, ya. Melewati jalan-jalan yang sering dilewati bersama dengan mantan, ya otomatis akan teringat. Kemudian benda-benda pemberian dari mantan masih ada di sekeliling kita. Mantan pernah membelikan kursi misalnya. Kursinya ada di ruang tamu. Mantan pernah membelikan misal pakaian atau baju. Bajunya masih sering kita gunakan, ya. Mantan pernah membelikan misal televisi. Nah, itu otomatis tuh. Semua barang-barang yang pernah mantan berikan itu akan punya kenangan yang sangat besar, sehingga otomatis kita jadi sering teringat kepada mantan. Nah, jadi kalau begitu bagaimana caranya? Ya, kalau kita memang ingin berusaha melupakan mantan, maka barang-barang, benda-benda yang punya memori bersama mantan ya kita simpan dulu, ya. Foto-foto, video-video saat piknik, belanja bersama mantan, ya kita hapus dari handphone kita, kita pindahkan ke USB, kemudian kita simpan yang jauh begitu, ya. Kalau di handphone kan otomatis kita pengen lihat terus, jadi otomatis pula jadi terbayang-bayang dan teringat kepada mantan selalu. Nah, itu sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, karena memang kita punya hobi, ya, punya kebiasaan mengingat dia, membayangkan dia.
Ya, jadi kebetulan pula kita punya banyak waktu senggang ya. Kita tidur, sebelum tidur kita membayangkan dia lagi tidak ada kegiatan, kita melamun tentang dia. Nah, kalau kita terus memanggil memori kenangan bersama dia, ya otomatis memang jadi sulit untuk melupakan mantan. Nah, ini 3 sebab ya, yang paling sering orang rasakan sehingga dia menjadi begitu kesulitan untuk dapat melupakan mantannya. Nah, tetapi ada orang-orang yang sesungguhnya walaupun dia masih sering tiba-tiba teringat mantan, bukan dia sengaja untuk mengingat-ingat tentang mantan, tapi tiba-tiba teringat mantan, masih sering tuh, tetapi sesungguhnya dia sudah bisa melupakan mantan. Apa tandanya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian apa tandanya? Jadi untuk betul-betul menghapus segala kenangan tentang mantan sampai kita lupa wajahnya, kita lupa namanya dan seterusnya itu tidak mungkin ya. Jadi selama memori kita baik-baik saja ya tidak bisa kita melakukan yang seperti itu. Jadi orang berpikir dia bisa betul-betul menghapus kenangan tentang mantannya, tidak bisa ya. Jangankan kenangan tentang mantan yang baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Kita sekolah di SD 30 tahun yang lalu pun kita masih ingat siapa guru kita, siapa teman sebangku kita, dan seterusnya. Itu memori 30 tahun yang lalu pun masih ada. Apalagi mantan yang baru berpisah beberapa bulan ataupun beberapa tahun ya. Dan mantan ini kan beda dengan teman sebangku saat masih sekolah dulu. Itu pun kita masih ingat sama mereka. Mantan ini adalah seseorang yang memang sangat berarti dalam hidup kita. Dengan teman sekolah itu SMA, kalau zaman sekarang itu kan dari jam 7 pagi sampai jam berapa tuh? Setengah 4, berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ya, 8 sampai 9 jam di sekolahan tuh. Sementara dengan mantan itu terus bersama begitu ya dari pagi sampai malam. Nah, kemudian apalagi kalau yang berpisah ini kan suami istri ya, 24 jam itu bersama ya. Kalau lagi libur ya. Kalau yang belum menikah itu pulang ke rumah masing-masing itu pun masih terus video call, chatting WhatsApp sampai ketiduran dan seterusnya. Nah, sehingga memang mantan ini seseorang yang amat sangat berkesan di dalam hati kita. Tetapi ketika kita sudah berhasil melupakan dia, ya jadi bukan berarti kita lupa namanya, lupa wajahnya, lupa rumahnya, bahkan nomor teleponnya pun kita masih ingat ya. Tetapi kita tidak lagi memiliki rasa cinta yang menggebu-gebu seperti dulu. Tandanya apa? Jadi misal ketika kita tidak sengaja papasan di jalan, mantan sedang jalan dengan pasangan barunya. Wah, kalau dulu sudah tuh kita bisa seminggu tuh nangis-nangis itu. Sekarang ya rasanya biasa saja. Ya, dulu papasan dengan mantan, mantan tidak mau menyapa, kita sedih banget. Sekarang papasan dia pura-pura tidak melihat, kita biasa-biasa saja. Melihat foto mantan, misal ada teman mantan nih,
yang berteman dengan kita di media sosial. Nah, temannya mantan ini memposting foto mantan bersama dengan pasangan barunya. Kalau mantan kan memblokir media sosial kita, kalau temannya misal tidak. Kita melihat tidak sengaja di media sosial temannya mantan, foto mantan dengan pasangan barunya. Kalau dulu kita langsung nangis-nangis, sekarang rasanya biasa-biasa saja. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa cemburu, tidak ada kesedihan di situ, ya biasa saja. Nah, itu adalah tanda bahwa kita sesungguhnya sudah berhasil melupakan mantan, ya. Begitu juga kita tiba-tiba misal dapat nomor teleponnya mantan. Kalau dulu sudah tuh langsung coba kita telepon. Kalau sekarang enggak, ya. Ya biasa saja. Atau kita melihat mantan membuka blokir media sosial kita. Kalau dulu kita coba langsung memfollow media sosial dia atau mengajak berteman dan seterusnya. Kalau sekarang enggak, ya kita menunggu saja. Nah, itu adalah tanda bahwa sesungguhnya kita sudah berhasil untuk melupakan dia, melupakan keinginan yang amat sangat untuk bisa mendapatkan dia kembali. Nah, kalau kita sudah merasakan yang demikian, itu sesungguhnya juga waktu kita untuk membuka hati untuk orang lain sebenarnya sudah tiba tuh, ya. Artinya apa? Kalau kita mau memilih pengganti mantan itu sudah bisa kita lakukan, ya, selama memang ada seseorang yang greget begitu, ya. Kalau ketemu itu greget lah di hati kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, impikan selama ini. Kenapa belum jatuh cinta lagi? Ya karena tadi, karena belum ketemu saja dengan seseorang yang tipe kita. Nah, jadi begitu, ya. Dan sekarang, ya, saat kita sudah bisa berada dalam keadaan yang demikian, tidak nangis-nangis lagi teringat mantan itu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi begini, yang paling penting sekarang adalah masa depan kita, ya. Itu yang paling penting. Apapun dan siapapun jodoh kita, ya, ekonomi kita, keadaan keuangan kita, ya, itu sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan kita untuk mendapatkan seorang pendamping hidup yang setia, ya. Karena zaman sekarang itu orang bercerai itu biasanya karena faktor ekonomi, ya, uang bulanan kurang terus atau menganggur, jadi sering bertengkar. Kalau keadaan ekonominya bagus kan paling tidak pertengkaran karena ekonomi itu bisa dihindari, ya. Semakin nyaman, ya, semakin mapan, maka akan semakin banyak pula pilihan kita untuk bisa memilih calon pendamping hidup kita yang terbaik, ya. Dan kesuksesan, kemapanan, ekonomi yang baik, rezeki yang berlimpah ruah, itu kan kuncinya adalah kerja keras, ya. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin rajin kita bekerja, insya Allah semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Semakin baik keadaan ekonomi kehidupan kita, maka akan semakin banyak pula pilihan yang bisa kita dapatkan untuk menjadi pendamping hidup kita. Kalau dulu yang ada dalam pikiran kita cuma mantan. Nah, sekarang karena kita mapan, banyak yang datang dan kita bisa memilih yang terbaik, memilih pendamping hidup yang akan mendampingi kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.